itu lebih parah lagi tuh, kayak panas. Cilaka gimana Pak? Iya Mas, soalnya kamu mau dijadiin tunggal sama bos kamu yang di Cilok itu. Halo guys, selamat datang, selamat malam di channel Sopongiro. Jadi di video kali ini kita kedatangan tamu dari luar kota yang ya sangat jauh. Namanya siapa Mas? Bendi ya, namanya Bendi. Mas Bendi akan bercerita soal kisahnya ketika sempat ingin dijadikan tumbal ketika dirinya bekerja sebagai seorang penjual cilok. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Bendi adalah seorang pemuda yang terkena imbas PHK waktu COVID. Jadi, dirinya mencoba mencari kerjaan lain dan menjadi tukang cilok, ikut bos besar di suatu daerah. Bahkan dirinya sempat akan dijadikan tumbal oleh bosnya. Bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Bendi. Saya berasal dari suatu daerah di Jawa Barat ya. Eh, jadi awal ceritanya dulu masih zaman-zaman pas kena COVID. Apa nih? Tahun 2020 2021 itu pas kenceng-kencengnya COVID ya. Itu dulu saya kena PHK, Mas. Jadi pas COVID itu banyak di perusahaan saya yang diberhentiin ya dari pekerjaannya, termasuk saya juga. Nah, habis PHK saya kan bingung mau nyari kerjaan di mana, lagi susah juga kan. Saya kelontang-lantung di kampung, gak ada kerjaan, kayak ya bingung nyari kerjaan gitu. Terus sampai nyari loker-loker juga susah waktu itu. Akhirnya saya nanya-nanya ke teman-teman, ada loker nggak gitu. Ada satu teman saya yang di suatu daerah di Jawa Tengah itu dulu, dia kerja di tempat penjualan cilok yang keliling pakai gerobak itu. Waktu itu saya nanya kan, telepon ke dia, itu namanya si Joni itu. Si Joni saya tanyain, saya telepon kan, John, gimana kabarnya gitu. Baik, gimana? Oh iya, saya ini lagi nggak kerja kan, bingung mau nyari kerjaan kemana-kemana, susah, punya loker nggak kamu gitu, saya tanyain. Nah kebetulan si Joni ini dia ada ini di tempat kerjanya lagi butuhin orang kan buat uh, kayak rekrut jualan cilok gitu. Dia nawarin ke saya, ada nih bos saya kemarin nyari-nyari orang, ada perlu 5 orang lagi buat jualan cilok keliling kalau kamu mau. Ya saya nggak pikir panjang-panjang, soalnya emang lagi butuh uang juga kan. Saya yain aja berangkat itu dari Jawa Barat ke tempatnya si teman saya ini. Jadi teman saya ngasih tahu alamatnya, saya langsung hari itu berangkat dari Jawa Barat. Sampai di alamat itu saya suruh ketemu sama bosnya langsung kan. Nah pas udah ketemu sama bos itu, teman saya itu ngomongin kalau di sini yang penting kamu jujur aja, kalau jujur pasti kamu akan enak di sini. Udah saya nurut teman saya itu kan. Nah udah, terus saya ketemu sama bosnya, izinlah ke situ, suruh bawa KTP, yang fotokopian KTP itu di situ. Saya ngumpulin KTP di situ. Dia nyari orang 5 buat pekerjaannya itu. Udah tuh saya yang terakhir di situ kan, soalnya yang 4 udah dapat, dia butuhnya 5, saya udah masuk jadi 5, udah dapat orangnya. Pas di situ saya lihat bosnya itu emang orangnya itu emang baik banget, baik kayak apa namanya, akrab banget gitu, gampang akrab sama orang-orangnya. Saya kan nggak pikir-pikir kan, ini bosnya jahat apa gimana, nggak saya pikirin kayak gitu, soalnya dulu juga butuh kerjaan. Nah udah, saya langsung dikasih tahu cara-caranya, ini kerjaannya gini 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 gini, bayarannya segini gitu.
Nah itu di situ udah 1 hari, besok harinya itu udah suruh jalan pergi jualan gitu kan. Itu waktu itu ditawarin gaji berapa? Per bulan atau per hari? Oh, hitungannya persenan per hari mas. Jadi itu kalau tiap harinya kan dibawain sekitar 1.000 cilok ya, yang bulat-bulat itu 1.000 cilok. Nah penjualan setiap 1 cilok itu saya dapat komisi 150 perak itu, hitungannya gitu. Dikit banget. Dikit tapi kalau habis lumayan sih mas, bisa bawa uang 100 ribuan lah bersih kalau kalau 1.000 cilok itu habis. Nah pas waktu ketika malam saya kan di situ dapat mes ya, dapat mes tempat tinggal, dapat jatah makan gitu. Saya tidur sama teman saya di situ. Yang lain itu juga dikasih mes sendiri, jadi ada kamar-kamar lah di situ, ada kamar-kamar. Saya milih sama teman saya kan tidurnya. Pas malam saya mimpinya itu di situ kayak ketemu sama apa nih, orang dari kampung saya. Cuman orang kampung saya itu orangnya udah nggak ada gitu. Meninggal. Iya udah meninggal mas. Dia datengin ke mimpi saya, itu bilang, kamu kalau kerja di sini hati-hati aja ya, jangan serakah, maksudnya jangan apa, pokoknya jangan serakah gitu intinya. Nah udah, saya kebangun kan malam itu, kok bisa tumben ngimpi kayak gini gitu. Nah habis itu saya biasa kan sholat dulu malam kan, kebangun jam 1:30 malam, sekalian saya sholat tahajud kan malam. Saya berdoa gitu, semoga dikasih kerjaannya enak, gak aneh-aneh gitu di situ. Udah saya sholat, saya tidur lagi. Besoknya bangun jam setengah 6 saya bangun kan jalannya jam 7 tuh, bawa ciloknya jam 7, udah pada keliling semua. Jam setengah 6 bangun, mandi, langsung persiapan gitu. Nah yang bosnya itu nyamperin ke saya di situ. Nah kayak ngasih kayak dompet kan, dompet kecil, cuma saya nggak tahu itu isinya uang atau apa, nggak tahu. Bosnya itu bilang, nyamperin saya, mas ini dibawa ya, nanti kalau pas jualan dibawa aja, jangan dikeluarin. Saya tanya kan, ini apaan pak gitu. Udah kamu pegang aja itu, ntar juga apa, pokoknya kamu butuhin gitu. Cuman saya nggak tahu alasannya apa juga nggak tahu kan, saya nurut aja sama bosnya itu. Saya bawa, saya masukin kantong di situ. Udah pas jualan itu yang saya pikirin kayaknya pedagang cilok itu kayak apa ya, nggak laris, ternyata jualannya itu enak banget. Tiap keliling ke kampung-kampung masuk gang gitu, kayak anak-anak kecil sama emak-emaknya gitu datang nyamperin, pada beli kan, borong 5.000 10.000 gitu. Wah saya seneng dong kayak gitu, soalnya yang saya pikirin itu kerjaan kayak gini susah gitu kan cara jualnya. Ternyata saya pikir kok gampang banget jual ya. Nah udah jam 1:30 siang saya berhenti, saya sholat dulu tuh di masjid kan, sholat. Pas di masjid itu saya kan capek, dagangannya tinggal dikit sih, saya kecapean, tidur di situ, ketiduran di masjid, istirahat kan. Pas di masjid itu mimpi lagi, datengin sama yang orang dari orang kampung saya itu yang di Jawa Barat, datengin lagi gitu. Dia cuman ngeliatin doang waktu itu, nggak ngomong apa-apa, datang cuman ngeliatin doang gitu. Saya kan juga bingung kan, saya kebangun, kok bapak itu kembali lagi ya di mimpi saya itu, kenapa gitu. Soalnya yang sebelumnya nggak pernah saya mimpi kayak gitu kan. Udah, saya lanjut lagi kan, tinggal dikit, ciloknya kan tinggal dikit tuh, tinggal dikit. Saya langsung jualan lagi, ngabisin sampai nggak nyampe maghrib sih, itu waktu sore jam 4 saya udah balik ke ini kan, ke mes itu, kasih setoran ke bos. Terus
bersihin tempat itunya, gerobaknya gitu. Udah saya mandi, habis itu mandi, malamnya tidur itu saya langsung bangun pagi kan, maksudnya tidur terus nggak ngimpi lagi gitu. Ya rutinitas. Nggak kebanyakan apalah, malamnya nggak begadang gitu, nggak, soalnya kan capek kelilingnya kan jalan kaki kan sambil dorong gerobak gitu, udah capek. Nah besoknya lagi tuh pas mau berangkat lagi, bosnya datengin lagi. Kayaknya gini, pas itu waktu itu bawa air minum sebotol, dikasih ke saya gitu. Mas, ini mas gak usah beli minum, nanti saya bawain aja ini minum dari sini gitu. Tapi waktu itu botolnya itu udah nggak segel lagi gitu kan, udah kebuka gitu maksudnya. Saya bawa gitu buat minum di jalan, katanya biar ngirit nggak beli di jalan gitu. Udah di jalan saya minum kayak gitu, saya minum sampai habis. Berlanjut sampai saya kerja di situ hampir sekitar 2 minggu di situ. Nah pas sudah dapat 2 minggu kerja di situ, itu tiap pulang kerja ya pas malam kayak hawanya itu panas, terus pikiran itu yang tadinya tenang kok nggak bisa tenang, kayak kepikiran gitu. Terus kayak bayang-bayangan di belakang kayak gitu kan. Pokoknya nggak nyaman kayak sebelumnya lah. Udah tuh, karena udah malam kan balik kerja, capek, biasa tidur. Itu mimpi lagi waktu itu, mimpi lagi. Didatengin bapak-bapak tadi tuh. Sampai heran saya, kenapa kok bapak-bapak ini datang mulu gitu. Dia bilang apa? Kalau yang ini dia bilangin, datengin kan, nyamperin. Kamu di sini hati-hati ya kerjanya. Pokoknya jangan lupa sama ibadah kamu, selalu berdoa aja di sini. Tapi saya belum tahu maksudnya kan, kenapa kok kayak gitu. Akhirnya tetap saya lakuin lah kerjaan itu. Saya berdoa, sholawatan tiap di jalan gitu kan. Udah, pas sorenya saya balik, itu badan terasa nggak kayak biasanya lagi. Itu lebih parah lagi tuh, kayak panas, gigil gitu kan, menggigil. Terus otak juga mikirnya kayak aneh-aneh, kayak banyak yang banyak yang seliweran, yang makhluk-makhluk kayak gitulah, nggak jelas gitu. Saya tiduran di mes. Teman saya itu waktu itu dari sore nggak ketemu sama saya, dia lagi keluar, katanya mau kemana gitu, nggak tahu kan. Saya di kamar sendirian itu. Di situ udah pokoknya rasanya di badan itu nggak enak banget kan, kayak masuk angin tapi lebih parah lagi lah. Akhirnya saya telepon teman saya kan, saya suruh balik orangnya itu, teman saya itu balik. Si Joni atau? Ya si Joni itu balik akhirnya. Pas udah balik ditanyain, kenapa kamu kok nggak biasanya kayak gini gitu. Nggak tahu nih saya kok kayak gini gitu. Terus si Joni ini cuman bikinin air panas kan, teh hangat nggak panas banget, dikasih ke saya kan. Nah habis itu saya minum tehnya yang dibuatin dia itu. Saya suruh si Joni ini beli obat gitu, suruh saya beliin obat kan. Akhirnya dia balik, saya minum obatnya itu. Tetap aja tengah malam badan saya tambah parah lagi, rasanya menggigil, panas dingin gitu kan. Pikirannya udah awur-awuran, semrawut gitu. Kok kayak gini gitu ya, nggak enak. Biasanya kan minum obat kan bisa tidur ya, itu enggak sama sekali. Si Joni teman saya ini dia nemenin saya terus kan pas malam, mijitin gitu. Nah pas waktu besoknya pagi-pagi saya nggak izin sama bos kan, saya, Pak maaf ya saya nggak bisa berangkat dulu soalnya badannya nggak enak banget ini gitu. Si bosnya
bolehin, ya udah kamu istirahat dulu gitu, besok kalau udah sehat berangkat lagi gitu. Akhirnya udah dapat izin gitu kan, saya balik di mes kan, tidur di situ, udah istirahat lah, badan udah tambah parah banget, parah gitu kan. Pas ketiduran, pas siang-siang tidur itu kayak semacam apa nih, makhluk gede banget kan, kayak genderuwo apa saya kurang jelas, soalnya itu tinggi, gelap, tangannya gede banget, tangan apa ini, kuku-kukunya panjang-panjang gitu kan. Dia itu ada di depan pintu mas, di depan pintu kan, kayak jagain di depan pintu sambil kayak nantang-nantang gimana sih gitu. Saya lihat kan kayak gitu, ngelihat gitu kan, takut ya, takut. Saya manggil teman saya itu, soalnya dia lagi jualan pas waktu siang itu. Saya telepon, saya suruh balik kan si John itu. Akhirnya balik dia. Pas balik di situ, si itu yang apa, setannya itu dia cabut mas, jadi pergi dari pintu itu. Pas teman saya balik itu, saya agak legaan kan, agak enak lah gitu. Saya minta sama si Joni, Jon kamu di sini dulu ya, temenin aku soalnya takut banget. Kenapa kok takut? Kan nggak biasanya nggak kayak gini gitu. Iya pokoknya kamu temenin saya dulu gitu, sampai sehat, benar-benar sehat. Akhirnya si Joni nemenin kan, udah sampai malam lagi udah nggak enak badan. Si Joni ketiduran di samping saya kan, nungguin itu ketiduran. Saya nggak bisa tidur, badan udah panas dingin. Itu si yang saya mimpiin bapak-bapak tadi itu ada bayangan di depan kaca apa nih, jendela. Soalnya kan itu kamar ada jendela di luar ya, nggak ada tutupnya gitu. Dia itu kayak di situ ngeliatin gitu lewat jendela. Kaget kan saya, tambah pikiran lagi, bapak ini kok ada di sini gitu. Dia ngeliatin terus, tapi pas waktu itu, pas dia ngeliatin, malah hati saya itu kayak tenang gitu, nggak ada takutnya. Giliran bapak itu pergi dari situ, nggak kelihatan. Yang genderuwonya yang orang gede tadi itu ada lagi di depan pintu. Dia beda sekali, kayak bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan hitam ya, kalau yang ini sekarang udah rambutnya agak warna coklat kemerah-merahan gitu. Terus tambah dia kayak mukanya sangat gimana ya, kayak ngeri gitu. Dia maju kan ke nyamperin saya kan, tiduran saya. Nah yang orang gede banget ini nyamperin saya tuh, kayak jalan ke depan nih, bluk sambil tangannya kayak mau apa nih, nyekik gitu kan, kayak mau nyekik gitu. Akhirnya bapak-bapak itu datang tuh, yang di mimpi itu datang, set, langsung kayak si orang gedenya ditampar gitu, buak, kayak ditampar dari jauh gitu kan. Bapak-bapak itu kayak nyelamatin saya gitu. Nah udah kayak gitu, saya mikir lagi, ini kenapa kok kerja apa di sini tempatnya kayak gini gitu. Mikir lagi kan. Akhirnya selang seminggu waktu kayak gitu terus, saya mikir, ini gimana ya kalau nggak kerja, nggak ada penghasilan, kalau diterusin kok kayak gini tempatnya gitu. Nah bosnya ini jemput ke mes saya itu, milih apa sih saya milih jenguk. Nah bosnya itu jenguk ke saya, jengukin kan, katanya, Mas kok kamu nggak jualan lagi, gimana udah bosen apa gitu? Enggak pak, saya nggak bosen, lagi belum sehat aja pak, besok kalau udah sehat saya juga berangkat lagi kok gitu. Tapi saya itu hatinya udah kayak males gitu mau kerja di situ kan, soalnya selama kerja di situ, sehabis 2 minggu di situ itu tiap malam tiap harinya cuman kayak diteror sama itu yang orang gede kayak mau dikit itu. Saya pikir-pikir lagi lah, ini mending besok saya balik aja lah di sini gitu. Kalau kayak gini terus malah saya yang kayak ngerasa nggak enak, kayak ngerepotin si bosnya, karena yang tadi di sini mau kerja
tapi nggak bisa kerja, nggak sehat kayak gini kan. Akhirnya saya ngomong sama si Joni, Jon gimana ini, saya mau balik kampung aja lah kayak gini terus, soalnya badan kok malah nggak sehat-sehat. Terus saya ceritain kan, kok malah gini gitu, ada orang gede yang mau nyekik saya gitu. Kalau si Joni kan orangnya dia ya udah, kalau kamu mau balik kampung nggak apa-apa, balik aja gitu. Akhirnya besoknya saya balik di situ saya kemas dong itu apa, pakaian barang-barang saya balik ke kampung lagi, ke Jawa Barat kan. Nah saya balik ke Jawa Barat itu kirain mau ngerasa ya sehat enak gitu, ternyata enggak, masih lagi itu yang orang yang gede tadi kayak gendua itu ngikutin ternyata sampai kampung. Nah waktu di kampung, pas waktu malam saya mau istirahat, pas mau tidur kan, dia datang tuh di kamar saya, datang kayak penampakannya itu lebih jahat lagi gitu kayaknya. Dia ngomong gini, kamu jangan pulang dari tempat kerjaan itu, kalau kamu pulang kemanapun saya tetap mau ngikutin kamu terus gitu. Waktu itu bilangnya gitu kan. Saya nggak habis pikir lah, kok bisa udah pulang tetap diikutin terus gitu. Akhirnya lama-lama nggak nyaman kan. Nah waktu itu terus saya ke tempat Pak Ustadz lah, ke tempat yang orang-orang tahu gitu kan. Di situ saya udah nemuin orang pinter ibaratnya. Saya ngomong keluh kesahnya kayak gini gitu. Itu dia ngomong gini, wah mas, kamu kalau lama nggak kamu kalau nggak nyari pengobatan, maksudnya kayak orang pinter gitu, kamu bisa celaka mas. Saya kaget dong, lah celaka gimana pak? Iya mas, soalnya kamu mau dijadiin tunggal sama bos kamu yang di Cilok itu. Saya nggak habis pikir lagi kan, pantesan waktu di situ kok agak aneh gitu kan, ngasih ngasih minum, terus ngasih kayak dompet kecil gitu kan. Nah udah, saya tanya lagi tuh sama orang pintarnya itu, Pak, tapi kemarin saya kalau ngimpi itu ada didatengin ini Pak, bapak-bapak dari kampung saya kan. Tapi itu bapak-bapak itu saya nggak ngenalin, tapi kok sering muncul di mimpi saya, tapi orangnya baik, nggak jahat. Dia kayak membaca-baca apa nggak tahu kan. Nah orang pintarnya ini ngomong, oh ini kakek kamu dulu yang masih saudara sama kamu, itu niatnya mau jagain kamu di situ pas waktu kamu mau dijadiin tumbal itu kan. Wah pantesan saya nggak kenal, tapi kayaknya orang dari kampung saya gitu. Iya mas, udah ini saya bikinin minum air putih dulu ya buat netralisasi buat di tubuh kamu. Ya udah pak. Akhirnya si orang pintarnya ini bikinin minum air putih kan, dikasih ke saya yang udah dikasih doa gitu. Pulang dari situ badan udah enakan kan, udah nggak ada kayak yang teror kayak gitu, udah nggak muncul lagi itu waktu itu. Akhirnya saya nyari kerjaan lain waktu itu. Nah terus yang si Joni temanmu itu masih kerja di sana apa? Kalau teman saya yang Joni itu, dia soalnya udah lama banget kan di tempatnya itu, udah sekitar 1,5 tahun dia kerja di situ. Kayaknya sih aman-aman aja kalau saya lihat sih gitu mas. Kalau habis dari situ kan masnya kerja nih, itu kerja apa? Saya habis dari situ saya masih nganggur selama 5 bulan waktu itu. Soalnya saya kan belum nikah, belum ada tanggung jawab buat anak, buat istri, jadinya belum ada buat hidupin, mikirin kayak gitu kan. Jadi masih agak santai lah gitu. Akhirnya 5 bulan itu saya jalanin pengangguran dan tetap sambil nyari-nyari info pekerjaan sih ke luar kota daerah Jakarta. Nah
Di situ di Jakarta ada loker kan, saya masukin tuh lewat online waktu itu. Ternyata bisa, alhamdulillah. Di situ saya udah mulai bekerja lagi di kantor lah, di kantor gitu. Kalau setelah pengobatan ke orang yang pintar itu, si yang katanya kakek kamu itu masih sering datang gitu. Jadi pas waktu pulang dari orang pintar itu dulu, si kakek-kakek itu udah nggak datengin lagi sih. Cuman pas datengin pas saya kerja di Cilok itu dulu, itu katanya dia cuman mau apa ini, jagain saya gitu kan, jagain doang gitu. Waktu itu kan dia kayaknya udah tahu kalau saya mau dibikin tumbal sama si bos Cilok itu. Nah, jadi itu tadi ya cerita kisah Mas Bendi soal kisahnya yang sempat ingin dijadikan tumbal oleh bosnya ketika kerja jadi penjual cilok. Nah, pesan untuk video ini, tetaplah berdoa dan ibadah selalu dimanapun berada, karena kita tidak tahu bahaya apa yang mengancam diri kita masing-masing. Dan akhir kata, saya dan tim Sopongiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.